saya dapatkan itu kengerian lah, ngeri ya. Saya bacanya itu ngeri. Jujur itu, ini kalau diterapkan saya mati ini, dibunuh ini sama pendeta. Jadi di Alkitab itu disampaikan dalam kitab Kejadian 14 ayat 17. Kata Allah, barang siapa yang tidak dikhitan, yang dikerat kulit katanya, yang disunat, maka harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, yang artinya dibunuh. Harus dibunuh tuh itu orang, kalau tidak dikhitan. Itu kejanggalan satu. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menanggapi lagi seorang mu'alaf yang menurut saya ini kacau balau gitu ya. Dengan memberikan pemahaman-pemahaman Alkitab secara salah. Dan tentu kita punya hak untuk meluruskan apa yang salah ya dari pemahamannya. Karena ini bukan kitab sucinya. Ini kitab suci orang Kristen. Dia seorang Muslim, seharusnya belajar Al-Quran ya, dan mengajarkan isi Al-Quran. Dan teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan terlebih dahulu tentang statementnya, di mana katanya bisa dia dibunuh gitu oleh orang pendeta karena perintah daripada Alkitab soal sunat gitu ya. Jika tidak disunat harus dilenyapkan, harus dibunuh dari teman-teman sebangsanya gitu ya. Jadi ini salah pengertian teman-teman sekalian. Oleh karenanya kita harus luruskan. Kita nonton terlebih dahulu videonya berikut ini. Ya memang kalau kita uraikan kejanggalan-kejanggalan dalam Bibel itu sangat banyak. Ya sangat banyak. Kalau kita mau utarakan satu persatu memang butuh waktu yang cukup panjang. Tidak ada. Hal pertama yang saya dapatkan itu kengerian lah, ngeri ya. Saya bacanya itu ngeri. Jujur itu, ini kalau diterapkan saya mati ini, dibunuh ini sama pendeta. Jadi di Alkitab itu disampaikan dalam kitab Kejadian 14 ayat 17. Kata Allah, barang siapa yang tidak dikhitan, yang dikerat kulit katanya, yang disunat, maka harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, yang artinya dibunuh. Harus dibunuh tuh itu orang, kalau tidak dikhitan. Itu kejanggalan satu. Tidak ada satupun saya dapatkan dalam Alkitab, amalan-amalan yang kita lakukan, yang terdapat dalam Alkitab. Jadi tidak ada satu perintah Tuhan, yang ada dalam Alkitab yang dikerjakan oleh orang Kristen saat itu. Sampai saat sekarang, bukan saat itu. Sampai hari ini, tidak ada satupun perintah Allah, yang ada dalam Alkitab itu mereka kerjakan. Contoh, mereka disuruh sunat, tidak disunat. Disuruh puasa, tidak puasa. Disuruh sujud, ketika ibadah tidak sujud. Disuruh pakai jilbab, tidak pakai jilbab. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Nah, justru melakukan amalan yang dilarang oleh Allah. Makan babi, makan anjing. Nah, itu larangan semua tuh. Jangan ibadah pada hari Minggu. Nah, itu dilarang semua sama Allah. Sehingga timbul dulu pertanyaan saya kepada para pendeta. Saya bilang, Pak, tolong tunjukkan satu ayat ke saya. Perintah Tuhan yang kamu kerjakan. Nah, tidak ada. Jadi itu salah satu bagi saya, maaf ya. Saya bukan menjelek-jelekan agama saya sebelumnya. Tidak, saya hanya menyampaikan penemuan saya. Bahwa ini agama sudah tidak benar ini. Karena mereka menjalankan bukan perintah Tuhan. Saya tidak tahu apakah itu atau apa yang jelas. Mereka tidak menjalankan perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Itu saja. Sehingga saya tinggalkan agama itu. Beda dengan Islam. Perbedaan jauh dengan Islam. Islam itu, mereka melakukan amalan. Ketika amalan itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka tertolak amalannya. Ditinggalkan, disuruh tinggalkan tuh. Maka harusnya jangan kamu kerjakan itu pekerjaan. Karena tidak akan dihitung pahala nanti itu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari seorang mu'alaf ini. Dan mungkin lama-lama nanti dia ini akan jadi ustadz juga ya. Karena dia lagi mau populer ini di channel Ngaji Cerdas ya. Ada beberapa videonya. Dan teman-teman sekalian, kita akan membahas terlebih dahulu. Pertama-tama dia katakan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalam Alkitab. Dan kalau diuraikan itu terlalu banyak. Sama. Kalau kami menguraikan juga kejanggalan-kejanggalan dalam kitab suci Anda sangat banyak. Tapi kan nanti kalian bilang lagi penistaan lah, penghinaan lah. Lalu pendeta-pendeta yang akan membahas nanti kitab suci kalian laporkan dan ditangkap gitu ya. Dihukum seberat-beratnya, kalian demo berjilid-jilid karena kami membahas Al-Quran nanti. Ya, kejanggalannya contoh nih, misalnya kita tanya nih, di mana ayatnya kalau Muhammad itu disunat? Ini salah satu misalnya. Tunjukkan ayatnya bahwa di Al-Quran itu tertulis Muhammad disunat. Lalu yang menyunat Muhammad siapa misalnya namanya. Kan semuanya itu kan tidak diuraikan dalam kitab suci. Sama dengan Tuhan Yesus Kristus juga. Ada beberapa hal yang tidak diuraikan. Hal yang tidak terpenting tidak dituliskan. Karena kalau semuanya dituliskan ya tidak muat setebal bagaimana itu kitab suci gitu ya. Kalau Alkitab kami mengatakan bahwa ya langit dan bumi ini agaknya tidak bisa memuat ya segala sesuatu yang harus ditulis itu ya kalau terlalu banyak sekali gitu.
perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, jadi hanya hal-hal yang terpenting yang dimana kita bisa mengenal Allah kita. Itu aja yang dididik kepada kita, yang diajarkan kepada kita. Nah teman-teman sekalian, dia juga tadi mengutip ayat itu secara salah ya. Dia katakan Kejadian 14 ayat 17 tentang perjanjian Allah kepada Abraham mengenai sunat. Ya katanya dia bilang kalau diterapkan hal ini katanya bisa-bisa dia dibunuh oleh pendeta katanya ya. Ini narasi yang kurang ajar loh tuh. Ya, si mana sih para pendeta mau membunuh gitu? Ya, baik. Sebenarnya dikutipnya teman-teman sekalian Kejadian pasal 17 ayat 14 ya. Sebenarnya itu yang dikutipnya ya, karena kalimatnya seperti yang disampaikannya, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari ayat 12, ini perintah Tuhan untuk memberikan sebuah perjanjian kepada Abraham. Di mana di dalam Kejadian pasal 17 ayat 12 dikatakan, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi teman-teman sekalian, di sini bukan berarti berlaku kepada orang-orang Kristen sampai pada saat ini. Ini adalah janji kepada Abraham, ya. Karena pada waktu itu ya, untuk membedakan orang-orang kafir dengan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Allah, orang-orang pilihan seperti Abraham, itu harus dibedakan oleh Tuhan. Jadi dia berikan sebuah perjanjian kepada Abraham bahwa anak-anak yang ada di dalam rumahnya, baik yang dibelinya maupun yang keturunannya, itu harus disunat. Nah, sebagai tanda perjanjian yang artinya itu dilakukan di dalam daging Abraham, teman-teman sekalian ya. Dan itu turun temurun. Itu sebabnya Yesus itu juga ya disunat di umur 8 hari gitu ya. Setelah genap 8 hari maka dia disunat, lalu diserahkan ke bait Allah. Nah teman-teman sekalian, di sini tidak ada penerapannya bahwa para pendeta akan membunuh orang jika tidak disunat gitu ya. Ya, ini adalah aturan Allah kepada Abraham, kepada orang-orang Yahudi gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang diwajibkan dan ada hal-hal yang tidak diwajibkan kepada kekristenan sampai pada saat ini. Ya, dan teman-teman, apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Perjanjian di situ adalah perjanjian yang baru dengan darah Kristus, pengorbanan Kristus. Itulah perjanjian baru. Jadi ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Yang terbaru di zaman Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang harus dilakukan di situ adalah perjanjian di situ adalah darah Yesus Kristus. Kemudian kita harus dibaptis di sana sebagai perjanjian bahwa kita ini ikut Yesus sesungguhnya, sebagai bukti bahwa kita mau ikut Yesus. Jadi di dalam perjanjian baru soal sunat ya, itu bukan sunat secara lahiriah lagi, tetapi sunat hati gitu ya. Sunat hati itu yang paling diutamakan kepada kekristenan lagi ya, bukan sunat secara lahiriah ya. Jadi mari kita melihat teman-teman sekalian, Roma 2 ayat 29, ini firman Tuhan katakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah ya. Kemudian kalau kita lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Nah jadi teman-teman ya,
kita melihat di sini bahwa yang dianjurkan dalam perjanjian baru kepada orang-orang Kristen pengikut Kristus adalah bukan sunat secara hurufiah yaitu lahiriah, tetapi sunat hati. Artinya pertobatan, ya. Pertobatan itu yang paling utama, ya. Menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus dengan perubahan perilaku, sikapnya. Dan ketika dia memutuskan ikut Yesus, maka perjanjian yang harus dilakukan itu juga dia harus dibaptis, ya, untuk menerima berkat-berkat rohani, ya. Nah, itu dia teman-teman sekalian yang merupakan jawaban kita yang pertama. Dan yang kedua, dia katakan bahwasanya orang-orang Kristen, ya, itu tidak satupun perintah Alkitab yang dilakukan oleh para pendeta dan juga umat Kristen. Nah, teman-teman sekalian, 10 hukum Taurat, ya, itu kan sudah disimpulkan oleh Tuhan oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam 2 hukum. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan akal budimu. Itu hukum yang pertama dan yang utama. Hukum yang setara dengan itu, ya, adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, orang Kristen itu melakukan hal itu, teman-teman sekalian, ya. Orang Kristen melakukan demikian. Dan tadi dia katakan bahwa orang Kristen disuruh untuk memakai jilbab, tapi orang Kristen tidak menggunakan jilbab. Nah, saya harus jawab ini bahwa hukum penggunaan jilbab ini adalah tradisi dan budaya Yahudi, ya. Sampai pada hari ini baik Yahudi Kristen maupun juga yang menganut agama Yudaisme, itu mereka menggunakan namanya penutup kepala, kerudung, ya, jilbab kalau Muslim, ya. Jadi teman-teman sekalian, sampai hari ini juga itu dilakukan oleh orang-orang Kristen yang ada di Israel, ya. Mereka menutup kepala. Nah, budaya-budaya seperti ini, teman-teman sekalian, itu tidak diberlakukan di seluruh kekristenan di dunia ini. Kita di Indonesia, itu adalah budaya kita bukan jilbab, teman-teman sekalian, ya. Budaya kita adalah batik, gitu, ya. Ada khusus-khusus, ya, berpakaian secara budaya Nusantara. Ya, karena Injil itu, ya, berlaku untuk semua bangsa, gitu, ya. Jadi bisa menyesuaikan, beradaptasi, ya. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak diharuskan, ya, untuk menggunakan jilbab. Kedua, katanya orang Kristen disuruh sholat. Nah, tidak ada di dalam Alkitab itu perintah sholat, ya. Tidak pernah diperintahkan sholat di dalam Alkitab, ya. Kemudian juga tidak ada larangan di dalam Alkitab untuk tidak beribadah di hari Minggu, ya. Jadi orang Kristen kenapa beribadah di hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kemenangan Tuhan Yesus Kristus dari maut. Maka itu merupakan kemenangan bagi orang-orang Kristen, di mana kita dilepaskan daripada hukuman dosa dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, justru apa yang diperintahkan di dalam Alkitab itulah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ya, jadi itu sangat fitnah kalau dia katakan tidak ada perintah Alkitab yang dilakukan oleh orang-orang Kristen saat ini. Ya, jadi mereka lah yang melakukan. Jadi membangun narasi nanti mereka yang melakukannya. Itu sebabnya mereka mengklaim Yesus itu Muslim, Yesus itu sholat, Yesus itu naik haji, dan banyaklah, ya, yang mereka mengklaim dan, ya, tukang klaim. Ya, jadi teman-teman sekalian, itulah yang kita bisa berikan jawaban atas tuduhan dan juga ya, narasi yang memperlesetkan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita dan disalah mengerti oleh mereka yang Muslim. Jadi teman-teman sekalian, himbauan saya, mari kita tetap memperbanyak belajar Alkitab supaya kita tidak terseret dan tidak terbawa arus dari para penyesat-penyesat seperti pria, ya, seperti pria Muslim ini yang memutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.